A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah dan ananda semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di 10 hari terakhir ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menjalani puasa Ramadan, ya. Insya Allah pada pertemuan kita pada hari ini menjelaskan berkaitan dengan Ramadan adalah bulan latihan, ya. Anda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustadz dan Ustadzah semuanya, bahwa di dalamnya terdapat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya. Ampunan, ya, dilipat gandakan pahala, ya. Kemudian dibebaskan dari siksa api neraka, ya, dan mencapai derajat takwa yang merupakan semuanya adalah keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, ya. Maka Anda sekalian, membicarakan berkaitan dengan Ramadan adalah bulan latihan, ya. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan dua instrumen yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah, ya, yaitu ibadah yang sifatnya di dalam hati dan di luar hati atau fisik, ya, anak-anak sekalian. Di dalam hati yaitu ibadah yang melibatkan hati itu sendiri, ya. Sedangkan di luar hati misalnya yaitu lisan, ya, dan anggota badan yang lain, ya. Maka di bulan Ramadan merupakan latihan bagi anggota tubuh untuk diarahkan kepada peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita bisa mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan latihan dari nas ataupun sabda Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa saja yang dilatih di bulan Ramadan ya? Yang pertama yaitu melatih kepekaan sosial kita kepada sesama ya. Di mana kepekaan ini akan melahirkan sebuah kepedulian ya, Anda sekalian. Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya, Anda sekalian, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, saat kita berpuasa, tentunya kita merasa lapar ya dan haus ya. Dan saat itu kita sudah makan sahur ya, Anda sekalian. Maka kita teringat bagaimana kondisi orang yang miskin ya, yang mereka menahan lapar ya dan haus ya, yang mereka tidak makan dan minum mungkin berhari-hari ya, karena tidak ada yang dimasak atau tidak ada uang untuk membeli makanan ya. Maka Anda sekalian, puasa menjadikan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kekurangan ya, atau bahkan yang tidak ada makanan maupun minuman ya, sehingga kepedulian bisa tumbuh dalam diri kita ya di bulan Ramadan ini ya. Kemudian Anda sekalian ya, kepedulian itu bisa diwujudkan dengan memberikan sedekah ataupun sesuatu kepada sesama ya di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya memberikan teladan kepada kita bahwasanya beliau itu adalah orang yang paling dermawan ya, dan kebaikan beliau ataupun kedermawanan beliau itu lebih kelihatan di bulan Ramadan ya. Yang kedua Anda sekalian, yaitu Ramadan melatih emosional kita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hati, perasaan dalam diri seseorang ya. Yaitu yang dimaksud di sini adalah kesabaran ya, supaya tidak mudah marah ya. Hal ini kita bisa ketahui dari sabda Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan, idza asbaha ahadukum yauman sha'iman fala yarfus wala yajhal fa ini mud'un syatamahu au qatalahu falyakul inni shaimun ya. Barang siapa salah satu di antara kalian di pagi hari dalam kondisi berpuasa ya, maka jangan berkata kotor ya, dan jangan bersikap bodoh ya. Kalau ada seseorang yang menghadik ya ataupun menghina kita, maka kita akan katakan kepadanya, sesungguhnya saya sedang puasa, sesungguhnya saya sedang puasa. Nah, Anda sekalian, puasa mengajarkan kita ataupun melatih kita untuk bisa mengendalikan emosi kita ya, melatih emosional kita ya, untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, yaitu dalam hal ini sabar supaya tidak mudah marah ya, Anda sekalian. Yang ketiga Anda sekalian, melatih anggota tubuh kita untuk mengikuti dan mengikuti ketentuan-ketentuan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala ya, Anda sekalian. Sebagaimana yang kita bisa ketahui dari sabda Nabi kita Muhammad SAW ya, ketika beliau menyampaikan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, bersikap bodoh dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dari meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa anak-anak sekalian? Puasa ini melatih kita untuk meninggalkan perkataan dusta, menjaga lisan kita ya dari berkata-kata atau berucap ya yang tidak
perkenankan di dalam agama kita. Perkataan-perkataan yang bisa menyinggung orang ataupun menyakiti orang ya, ataupun berbohong, berdusta ya, ataupun melakukan menghina, mencaci maki dengan sesama ya. Maka puasa melatih kita untuk bisa menjaga lisan ya, yang bagian daripada melatih anggota tubuh kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Anda sekalian ya, bahwasanya puasa Ramadan melatih diri kita untuk membiasakan beramal ya, dan mengisi hari atau usia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang bertakwa ya. Anda sekalian, Ramadan menjadikan orang bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk beramal soleh ya, di antaranya puasa, sholat, membaca Al-Quran, sedekah, zikir, istighfar, dan amalan lainnya ya. Nah, setelah selesai di bulan Ramadan ya, Allah menjanjikan orang tersebut masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa ya. Nah, Anda sekalian, ketika di bulan Ramadan kita sudah terbiasa bersemangat melakukan amalan-amalan ibadah ya, maka diharapkan setelah selesai bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan yang terus dijalankan ya, sehingga derajat takwa yang Allah janjikan ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, demikian Anda sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita Ramadan ya adalah bulan latihan ya, yang semoga apa yang sudah dijelaskan Anda semuanya bisa memahami dengan baik ya, dan di bulan Ramadan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan ketika selesai bulan Ramadan ya, masuk di bulan-bulan lainnya, kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas ibadah-ibadah itu bisa tetap dijalankan ya dengan istiqomah ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.